Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Andro Nafis Auladawi dari program studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mereview buku manajemen konsulting karya Milan Kuber, yang mana saya akan mereview pada chapter 15 tentang Consulting in Marketing and Distribution Management. Nah, di chapter ini, sang penulis menyebutkan bahwa ada salah satu paradoks dari fungsi pemasaran, bahwa ketika dilihat dari dekat, ia cenderung menghilang, seperti aliran air yang mengalir masuk ke dalam tanah. Dan hal ini pertama kali ditemukan pada level tertinggi di perusahaan. Nah, kemudian fungsi pemasaran tersebut muncul kembali dalam organisasi dan manajemen dari berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pasar, seperti penjualan, periklanan, pengembangan produk, riset pasar, dan sebagainya. Di buku ini juga menjelaskan tugas konsultasi mencakup fungsi pemasaran biasanya akan berkembang menjadi 2 tugas. Nah, yang satu tingkat perumusan strategi dan yang lainnya di tingkat kegiatan atau implementasi. Di dalam chapter ini menjelaskan bahwa poin penting seperti tingkat strategi pemasaran, operasi pemasaran, konsulting perusahaan, pemasaran internasional, distribusi fisik, dan hubungan masyarakat. Dalam tingkat strategi pemasaran, keputusan strategi dalam pemasaran memiliki implikasi yang luas bagi perusahaan secara keseluruhan dan untuk manajemen fungsi-fungsi tertentu seperti produksi, pengembangan produk, dan kontrol keuangan. Nah, oleh karena itu, tidak mengherankan bahkan proposal kecil dapat bertemu dengan keberatan kuat dari manajemen senior departemen yang lain. Perubahan besar seperti menjatuhkan atau menambah lini produk, melakukan dana besar untuk iklan, pengembangan produk baru, hal ini jelas merupakan keputusan manajemen umum yang harus diambil di tingkat atas. Titik awal yang berguna adalah untuk mengklasifikasikan orientasi klien ke pasar. Nah, 3 klasifikasi yang diakui yaitu berorientasi produk, berorientasi produksi, dan berorientasi pasar. Dalam perusahaan yang berorientasi produk, penekanannya adalah pada produk itu sendiri. Sedangkan di perusahaan yang berorientasi produksi, pertimbangan dominan dalam desain atau modifikasi produk adalah kemudahan dalam efisiensi biaya atau kapasitas produksi. Nah, dalam kedua kasus tersebut, pertimbangan pasar akan diabaikan atau ditekan. Dalam perusahaan yang berorientasi pasar, keputusan didasarkan pada analisis kebutuhan dan permintaan pasar. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan pasar yang termasuk dalam kemampuan produksi. Nah, selanjutnya itu ada operasi pemasaran. Setiap perusahaan memiliki ide yang berbeda tentang operasi mana yang merupakan bagian dari fungsi pemasaran dan yang mana yang tidak. Penjualan, periklanan, promosi, berurusan dengan distributor, pengemasan, desain paket, pengembangan konsep produk baru ya, dianggap sebagian besar perusahaan sebagai tanggung jawab manajer pemasaran. Nah, dan dalam kegiatan konsultasi manajemen penjualan itu sangat mudah. Pelatihan dan motivasi yang tepat dari staf penjualan adalah hal utama yang perlu diperiksa. Seperti cara staf penjualan dalam membagi waktu penjualan efektif mereka antara pelanggan yang ada dan yang potensial, dan di antara akun besar, menengah, dan kecil. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah apakah iklan klien digunakan untuk meningkatkan efektivitas staf penjualan dengan membangkitkan rasa ingin tahu dan minat yang di benak pelanggan. Dan selanjutnya yaitu konsultasi di perusahaan komersial. Nah, dalam perusahaan komersial, pergantian saham adalah salah satu masalah utama. Dalam perusahaan yang dikelola dengan baik, ini membentuk titik fokus dari semua kegiatan. Perencanaan tingkat pembelian dan stok didasarkan pada tujuan rotasi stok.
Tugas pertama konsultan dalam perusahaan semacam ini adalah memeriksa prosedur pengendalian stok atau inventaris. Jika ini ditemukan tidak memuaskan, maka prosedur yang sesuai harus ditetapkan. Berbagai jenis barang memerlukan sistem kontrol stok yang berbeda, dan fluktuasi penjualan musiman harus diantisipasi dalam perencanaan inventaris. Penerapan produser pengendalian stok juga menjadi prioritas utama karena pekerjaan lebih lanjut akan membutuhkan data yang dihasilkan oleh prosedur tersebut. Memang sangat sering penugasan tersebut bertujuan untuk mencapai tidak lebih dari pemasangan prosedur kontrol stok yang baik dan pelatihan manajemen dalam menggunakan data kontrol stok untuk perencanaan dan administrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep manajemen persediaan just in time telah menjadi sangat populer. Hal ini memungkinkan bisnis untuk menjaga tingkat inventaris minimum sambil mengurangi risiko kehabisan stok. Selanjutnya itu ada pemasaran internasional. Dalam hal ini ada satu masalah ketika perdagangan internasional ketika perdagangan internasional terdiri dari negara-negara berkembang yang mengekspor bahan mentah dan mengimpor barang manufaktur dari negara maju. Dikotomi sederhana ini tidak lagi berlaku. Variasi yang berkembang pesat di tema ini yang memungkinkan akan menjadi dominan di masa depan yang tidak terlalu jauh adalah bahwa negara maju mengekspor teknologi manufaktur ke negara berkembang dengan barang-barang manufaktur mengalir ke arah yang lain. Hal ini mengarah pada perubahan yang sesuai dengan konsultasi pemasaran. Dengan konsultasi, negara maju diminta untuk mengevakuasi para pasar calon negara tuan rumah sehubungan dengan usulan kegiatan transfer teknologi melalui usaha patungan atau pengaturan lainnya. Dan konsultan negara berkembang harus mengevaluasi pasar negara maju untuk barang-barang manufaktur dan mengatur saluran pemasaran yang sesuai. Konsultan di negara maju dan berkembang akan membutuhkan pengetahuan tentang sistem jaminan kredit ekspor, sistem tarif preferensial. Nah, mereka juga tentu saja harus mencari tahu berapa banyak pengalaman pemasaran mereka yang spesifik budaya sehingga tidak dapat ditransfer ke negara lain. Lalu ada distribusi fisik. Distribusi fisik ini disebut sebagai logistik yang akan dianggap sebagai kegiatan yang berbeda dan serius, yang merupakan bagian substansial dari total biaya perusahaan. Konsultan akan semakin banyak diminta saran di bidang ini. Komplikasi dapat muncul juga dalam penugasan tersebut dari 3 sumber. Yang pertama adalah ada masalah dalam mencapai definisi yang jelas tentang wewenang dan tanggung jawab manajer distribusi, karena fungsi distribusi fisik dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat oleh semua departemen, mulai dari pembelian hingga penjualan, dan prosedur yang meminimalkan biaya di dalam setiap departemen tidak akan menghasilkan biaya keseluruhan terendah. Ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam merekonsilisasi tujuan yang saling bertentangan ini. Nah, yang kedua, sangat sedikit perusahaan yang memiliki sistem akuntansi biaya yang diarahkan untuk melaporkan biaya distribusi fisik, sehingga penugasan biasanya harus diperluas untuk memasukkan perubahan dalam akuntansi biaya. Nah, yang ketiga yaitu meskipun jumlahnya besar, pekerjaan penelitian operasi telah dilakukan di bidang ini dan hasil yang berguna diperoleh pada beberapa topik, yaitu misalnya penjadwalan kendaraan. Masih belum ada algoritmanya yang secara lengkap dapat digunakan dalam perencanaan distribusi fisik untuk menghitung berapa untuk sampai pada biaya terendah keseluruhannya. Nah,
Dan yang terakhir adalah hubungan masyarakat atau public relation. Nah, hubungan masyarakat adalah komponen dari bauran masyarakat pemasaran, dan pada saat yang sama melampaui pemasaran karena hal itu menangani audiens yang jauh lebih luas daripada yang sekedar pelanggan perusahaan. Audiens ini termasuk masyarakat umum, lembaga pengatur pemerintah, pemegang saham, karyawan perusahaan itu sendiri. Namun dalam sifat hubungan masyarakat ini, citra perusahaan yang ingin diciptakannya dalam benak berbagai audiens ini pasti akan memberikan umpan balik ke dalam dan mempengaruhi citra yang dipegang oleh pelanggan perusahaan tersebut. Misalnya aja kayak presentasi yang diberikan kepada analisis pasar saham dan dilaporkan di dalam keuangan surat kabar tidak dapat dirahasiakan dari pelanggan, karena ini penting bagi Departemen Pemasaran untuk terlibat dalam kampanye hubungan masyarakat untuk menghindari menciptakan gambar yang saling bertentangan. Nah, demikian review buku Consulting in Marketing and Distribution karya Milan Kuber dari saya. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, subscribe di bawah, tinggalkan komentar Anda juga di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.